Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu data untuk rekan-rekan operator, teman-teman guru yang akan mengerjakan rapot. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara menginput dan menentukan kompetensi dasar sebelum nantinya guru-guru menginput nilai pada masing-masing mata pelajaran sesuai dengan kelasnya masing-masing. Oke, yang pertama, karena guru-guru juga mungkin banyak yang belum tahu atau belum sama sekali membuka aplikasi rapot ini. Tugas admin nanti adalah membagikan user kepada masing-masing guru jika rapot ini dikerjakan secara bersama-sama oleh teman-teman guru ya dalam satu sekolah. Oke, yang pertama kita login sebagai admin seperti biasa, passwordnya admin. Jika belum diganti, passwordnya admin 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 ya. Kemudian pilih admin, pilih semester, login. Nah, untuk user silakan ke data user ini. Bagian pertama kemarin sudah saya tambahkan ya bagaimana caranya untuk melihat user atau mengganti. Silahkan jika ingin diganti di generate saja usernya, atau jika ingin ditambahkan jika gurunya belum ada, dan silahkan diedit ya jika ingin diedit. Download saja data usernya, nanti akan seperti ini hasilnya. Yang di atas adalah daftar user wali kelas. Untuk user wali kelas ini nanti akan diisi setelah penginputan nilai selesai ya. Karena untuk memunculkan deskripsi dan menginput data kehadiran serta prestasi siswa sebelum nanti akhirnya bisa dicetak jadi rapot. Oke, ini tampilannya untuk guru yang PNS. Dia akan muncul user ID-nya adalah NIP, dan sedangkan passwordnya sama 1, 2 sampai 6. Oke, saya akan coba buka 1. Copy paste saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita pilih guru semester genap, login. Ini adalah tampilan login sebagai guru. Oke, yang pertama, jika sudah login sebagai guru, yang harus dilakukan adalah masuk ke data kompetensi dasar, kemudian pilih mata pelajaran, dan tentukan kurikulum mana yang digunakan oleh sekolah masing-masing. Sini ada kurikulum nasional, penyederhanaan Balitbang, dan penyederhanaan mandiri. Penyederhanaan mandiri ini kurikulum yang digunakan saat mungkin pandemi ini ya. Jika tidak, silakan gunakan saja kurikulum nasional ya, sesuai yang digunakan di sekolahnya. Dan jika menggunakan salah satu kurikulum ini, maka kurikulum yang lain harus dinonaktifkan. Contoh seperti ini. Saya akan menonaktifkan kompetensi dasar penyederhanaan Balitbang. Kemudian jika sudah ditentukan kompetensi dasarnya, jika sudah sesuai ya, diedit
Kita masuk ke edit data, cari kelasnya. Sini saya akan memasukkan data kompetensi dasar kelas 5. Kelas 5 ada di bawah. Oke. Silahkan ditentukan ya. Jika tidak aktif maka dikasih atau dipilih tidak aktif. Saya pilih tidak aktif. Tidak aktif. Karena jika nanti aktif semua, ini akan muncul di rencana ini sangat banyak ya, sehingga sangat mengganggu. Jadi dipilih saja yang aktif, yang tidak aktif tidak perlu dipilih. Seperti ini, tidak aktif dan tidak aktif. Ini juga tidak aktif. Oke, seperti ini. Ini sudah semester 2, aktif 3 hingga 48. Oke, jika sudah sesuai yang mana yang aktif, maka disimpan. Sudah. Jika sudah memilih dan menentukan kompetensi dasarnya, kemudian ke rencana penilaian. Oke, untuk semua juga ya, langkahnya sama seperti barusan. Jadi langkahnya sama, dipilih dulu ke kompetensi dasarnya yang mana yang aktif dan tidak aktif, kemudian ke rencana penilaian, pilih kelasnya, pilih mata pelajarannya, karena yang barusan saya kasih masuk atau saya pilih adalah mata pelajaran matematika. Nah, ini yang jumlah penilaian ini kemarin sudah dijelaskan pada bagian login sebagai admin ya, di mana ya? Pada bobot penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Seperti ini. Karena sudah dipilih penilaian hariannya 2, penilaian tengah semesternya 1, dan akhir semesternya 1, maka ketika login sebagai guru, di sini harus sama. Harus sama ya. Ini kelompok netik penilaian dipilih saja, tes tulis dan tes penugasan. Nama penilaian harian 1, penilaian harian 2. Ini 2 kali penilaian harian, 1 kali PTS dan 1 kali PAS. Sesuai dengan yang ditentukan sebelumnya bersama-sama dengan admin ya, atau login sebagai admin. Lanjut lagi. Ini dipilih saja. Dipilih. Jika digunakan semua maka dicentang semua, atau bisa dipilih seperti ini, berapa yang digunakan di dalam penilaian tengah semester dari sekian KD ini. Untuk penilaian akhir semester biasanya dipilih semua. Oke, ini baru di rencana nilai pengetahuan. Masih ada rencana nilai keterampilan, sikap spiritual, dan sikap sosial. Semuanya harus ditentukan rencananya. Kita lanjut ke rencana keterampilan. Pilih lagi matematika ya, sama 2 praktek. Ini juga ditentukan, diselang-seling saja jika bingung ya, tidak masalah, karena nanti akan muncul juga kompetensi dasarnya di rapot sesuai dengan yang dipilih oleh guru-guru. Dan disimpan.
Selanjutnya, sikap spiritual. Ini juga bisa ditentukan sekaligus ya dengan memilih mata pelajarannya masing-masing satu-satu ditentukan, karena saya hanya menguji atau uji coba. Dan kita ke spiritual ini yang ada hanya PPKN karena saya sudah menentukan. Jadi jika nanti teman-teman akan memilih kompetensi dasarnya, silakan dipilih, disesuaikan dengan yang ada di sekolah masing-masing ya. Untuk sikap sosialnya juga sama, ini hanya ada di PPKN saja. Kemudian disimpan seperti rencana nilai pengetahuan dan keterampilan sebelumnya. Oke, seperti itu, cukup mudah. Kemudian untuk input nilai ini ada banyak konsep atau banyak cara untuk memudahkan ya, seperti ini. Kalau kita masuk untuk input nilai dengan cara ini terlalu lama bagi saya. Ini sangat lama, karena sebenarnya input nilai ini dilakukan pada awal ya, bukan di akhir ketika akan membagikan rapot. Maka itu akan mempersulit dan menghambat pekerjaan lainnya. Nilai penilaian harian itu di input seharusnya setelah pelaksanaan, tapi kebanyakan dilakukan ketika akan pembagian rapot akhir semester. Oke, untuk rencana lebih mudahnya, cara termudahnya, silahkan ke download format import, pilih kelas, kemudian pilih mata pelajaran. Nah, di sini ada dua pilihan. Pilih saja yang format edit untuk nilai harian pengetahuan. Ini sebagai contoh saja saya download. Oke, kemudian untuk hasil downloadnya ini ya, bentuknya akan seperti ini. Di enable saja. Selanjutnya, nah untuk nilai ini usahakan untuk mempermudah pekerjaan ya, minta saja kepada setiap guru, atau jika guru yang nanti menginput, diusahakan sudah dalam bentuk nilai rapot. Ini dilakukan untuk mempermudah pekerjaan guru atau admin yang akan menginput nilai masing-masing mata pelajaran ya, supaya tidak menghambat pekerjaan lainnya, karena saking banyaknya mata pelajaran yang mungkin harus diinput. Oke, yang dimasukkan di sini adalah nilai akhir atau nilai rapot ya, nilai rapot. Contoh seperti ini. Ini adalah nilai akhirnya. Jadi dimasukkan saja. Ini contoh. Nah, ini sebagai contoh saja ya, jadi saya akan copy paste. Jadi sebelumnya ya, saya akan ulang. Nilai dari penilaian harian hingga nilai akhir semester, karena untuk mempercepat, jadi yang dimasukkan nanti nilainya disamakan semua ya.
dipilih saja, dihilangkan. Oke. Jadi nanti nilai dari penilaian harian 1 sampai dengan nilai akhir semester ya, itu sama semua. Diisi saja 1, diisi sampai dengan penilaian harian 1 ini ya, sesuai dengan nilai yang diberikan oleh guru, atau jika guru yang menginput, maka yang diinput adalah nilai rapotnya ya. Jika ingin memulai atau memasukkan nilai real masing-masing penilaian ini, dari mulai penilaian harian 1 sampai dengan penilaian harian 2, kemudian penilaian tengah semester sampai dengan penilaian akhir semester, ini akan sangat memakan waktu yang lama ya. Jadi langkahnya diinput sampai dengan ini ya, sampai batas nama terakhir ini, kemudian di copy saja, lalu di pastikan. Oke, jadi langkahnya seperti itu. Simpan saja. Untuk yang nilai keterampilan juga langkahnya sama. Langkahnya sama. Kemudian dipastikan saja. Jadi langkahnya seperti itu, sama dengan di input nilai ke pengetahuan sebelumnya ya. Langkahnya sama, yang diinput adalah nilai rapotnya saja, disimpan. Kemudian kita kembali ke sini ya, masuk ke import nilai, pilih salah satu, import nilai pengetahuan, dipilih sesuai dengan mata pelajarannya ya. Dipilih juga, jangan sampai salah kalau yang dimasukkan nanti nilai keterampilan. Jika yang dibuka adalah nilai pengetahuan, maka jangan sampai salah, yang dimasukkan harus sama dengan yang dipilih. Oke, ini dulu, upload. Ini ya, nilainya seperti ini. Kemudian simpan. Oke. Keterampilan sama, upload, simpan. Oke. Langkah untuk mata pelajaran yang lain juga sama ya. Lakukan saja yang caranya lebih mudah. Jika ada yang lebih mudah, kenapa harus pakai yang susah? Pakai cara yang seperti ini. Jika input di sini akan sangat lama, apalagi mungkin jika siswanya sangat banyak, maka akan sangat lama. Ini tadi nilai yang sudah diimport. Nilai langkahnya seperti itu, lebih mudah, disesuaikan nanti untuk mata pelajaran yang lain juga. Kemudian jika sudah menginput nilai ini, kemudian jangan lupa di proses deskripsinya, pilih sesuai mata pelajarannya. Nanti jika sudah semua, maka dipilih juga semua mata pelajarannya. Karena yang tadi saya input adalah matematika, maka di sini saya akan proses deskripsi matematika. Langsung saja simpan. Oke.
lihat pengolahan nilai. Untuk lihat nilai ini bisa untuk melihat hasil yang sudah kita lakukan. Saya akan lihat nilai yang baru saja saya input ya. Ini nilainya seperti ini. Kemudian nanti sama juga ya, melihat nilai akhir. Jika sudah, jangan lupa jika sudah diisi, nilai harus dikirim. Kirim ini karena akan masuk ke server raport ya, harus disimpan atau harus dikirim. Jika tidak dikirim, tidak akan bisa dicetak raportnya. Kirim nilai, lihat. Saya tadi kirim matematika ya. Kirim nilai akhir. Lihat nilai terkirim. Jadi ini nilainya. Nanti disesuaikan ya. Kemudian untuk bisa melihat rapotnya, untuk bisa melihat ini harus login sebagai wali kelas jika itu guru ya. Tapi jika admin bisa untuk melihat semua. Oke, tugas guru seperti itu. Kemudian nanti akan lanjut ke tugas wali kelas. Oke, kemudian kita keluar dulu jika ingin login sebagai wali kelas. Kita keluar, kemudian lihat lagi di bagian user yang sudah di-download wali kelas, cari kelasnya. Karena tadi yang saya input adalah kelas 5 ya. Nah ini jadi copy, karena ini ada 2 ya, pilih yang semester 2 nya yang saya copy. User wali kelas dengan user guru itu beda ya. Jika kelas biasanya menggunakan kelas 5 seperti ini contohnya. Passwordnya sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pilih wali kelas, kemudian login. Tampilan wali kelas pun tidak jauh berbeda ya, sama saja. Yang harus dilakukan oleh wali kelas ini dilihat data periodiknya. Data periodik ini untuk menyesuaikan berat badan dan tinggi badan harus diinput lewat dapodik ya, pada data periodik siswa masing-masing. Jadi tugas ini seharusnya sudah dilakukan pada awal semester 1 dan 2. Kemudian input kehadiran siswa, nanti diinput sakit izin alfanya ya, sakit izin tanpa keterangannya, kemudian disimpan. Ini seperti itu, dipilih saja sakitnya berapa, izinnya berapa ya, seperti ini. Untuk keterangan 0, sakitnya 0, atau tidak usah juga, tidak masalah, karena ini hanya uji coba jadi saya tidak isi ya.
Kemudian ekstrakurikuler, jika ada nilainya silakan ditambahkan ya. Jika tidak ada, selama pandemi corona ini mungkin tidak ada, jadi diabaikan saja. Kemudian input prestasi ini jika ingin ditambahkan, jika tidak diabaikan saja. Catatan wali kelas, silahkan, mungkin contohnya si Abdul Ahmad Al-Akbar ini jarang mengikuti, jadi catatannya seperti apa jika dia tidak naik kelas atau apa seperti biasa lah ya. Mungkin catatan wali kelasnya ada di wali kelas masing-masing, silahkan ditambahkan, kemudian sama disimpan. Setelah itu ini yang utama juga, hal yang harus ditambahkan adalah kesehatan ini. Di sini akan memakan waktu yang lumayan lah ya jika ingin ditambahkan, karena ini harus ya. Silahkan ditambahkan pendengaran baik, penglihatan baik, jadi seperti ini. Disamakan nanti semua ya, diisi, kemudian disimpan. Setelah itu input naik kelas, mana yang tidak naik kelas ya dipilih. Jika tidak naik, kalau naik semua ya langsung saja disimpan. Kemudian harus diproses deskripsinya. Hal ini harus dilakukan, jika tidak nanti tidak akan muncul deskripsi ini ya, ini tidak akan muncul, maka ini harus disimpan. Oke. Setelah itu untuk melihat status penilaian selama yang dilakukan oleh guru atau login sebagai guru tadi, bisa dilihat seperti ini. Mata pelajaran agama mungkin belum sempat di-input ya, nanti akan seperti ini. Kalau untuk matematika, IPA, IPS dan lainnya, tidak ada nilai sikap spiritual dan sikap sosial, yang ada hanya di agama dan PPKN. Jadi seperti itu. Nanti dilihat di sini, jika sudah hijau semua berarti aman ya nilainya. Kemudian ini ada juga rekap kehadiran, bisa dilihat, bisa dicetak juga, atau nanti bisa langsung ke sini ke cetak rapot. Nah, ini hasil akhirnya adalah seperti ini. Masuk ke cetak rapot, atau jika ingin cetak legernya juga bisa ya, langsung dipilih, tampilkan legernya. Akan seperti ini, karena nilai-nilai yang lain belum di-input, maka belum muncul. Jika sudah, nanti akan muncul semua nilai dari mulai agama sampai dengan PJOK, nanti akan muncul semua nilainya di sini. Kemudian cetak rapot. Untuk cetak rapot ini ditentukan berapa batas kiri kanan ya, marginnya dalam milimeter ini, atas berapa voternya, headernya dan lain sebagainya yang ditentukan. Jika sudah, terapkan saja, pilih kelasnya. Kemudian untuk melihat ini, untuk melihat satu-satu ya, kalau ingin mencetak satu kali bisa langsung ke cetak PDF rapot satu kelas. Untuk memastikan, kalau hanya ingin melihat saja hasil yang sudah kita input sebelumnya, nilainya akan seperti ini. Ini belum terisi karena nilai agama atau guru mata pelajaran agama belum menginput sikap spiritual dan sikap sosial atau
atau PPKN ya, nanti juga akan muncul di sini dan nilainya seperti ini. Ini yang sudah di-input barusan ya, jadi hasilnya nanti seperti ini ya, nilainya seperti ini, tinggi, berat badan, kesehatan dan lain sebagainya harus diisi. Nah, jadi seperti ini. Nah, sebelum ini oke ya, jadi cukup mudah. Ini belum ada tanggalnya, nanti di tanggalnya ditentukan lewat login sebagai admin. Bisa ditentukan di sini. Jika login sebagai admin, tampilannya pun sama seperti ini. Terapkan kertas, input tanggal dan input tanggal rapot dulu ya, harus di inputnya. Input tanggalnya nanti tanggal berapa. Di sini Jayapura. Mungkin nanti bulan Juni ya, biasanya bulan Juni lah. 18 ya, saya simpan dulu. Kemudian kembali ke sini. Tanggalnya sudah muncul di sini ya, sangat mudah. Oke, seperti itu. Nanti bisa di-download, bisa langsung dicetak sekaligus, cetak PDF rapot 1 kelas. Ini kelengkapan ini hanya untuk kelas 1 saja ya, untuk siswa baru. Silakan dicetak kelengkapannya. Jika untuk kelas 2 dan seterusnya tidak perlu, langsung saja cetak ke rapot seperti ini. Oke, sangat mudah dan bisa membantu Bapak, Ibu guru dan teman-teman di sekolah masing-masing. Ikuti cara termudahnya ya. Kalau ada cara termudah, tidak usah harus cari yang sulit ya. Mungkin bagi kami yang sudah menjalankan rapot ini sejak 2 tahun lalu, jadi langkah inilah yang kita lakukan selama ini untuk mempermudah pekerjaan Bapak dan Ibu guru di sekolah masing-masing dan juga tugas admin atau operator. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.